Gedung arsip negara itu selalu sunyi, seolah menyimpan napas panjang masa lalu. Lampu-lampu neon berpendar pucat, memantulkan bayangan rak besi yang menjulang seperti dinding rahasia. Purbaya melangkah perlahan, menyadari bahwa tempat ini jarang disentuh, namun justru disinilah kebenaran sering terkubur. Ia datang bukan tanpa alasan. Sebuah laporan kecil yang tampak sepele telah mengusik pikirannya selama berhari-hari. Angka yang tercantum tidak masuk akal, terlalu besar untuk dilewatkan begitu saja. Nalurinya mengatakan ada sesuatu yang salah. Tangan Purbaya menarik satu map coklat berdebu. Labelnya samar, nyaris terhapus waktu. Saat dibuka, lembaran-lembaran dokumen terhampar dengan rapi, seakan menunggu seseorang cukup berani untuk membacanya. Di baris pertama, matanya terpaku. Angka ratusan miliar rupiah tercatat sebagai pengeluaran rutin. Tidak ada rincian jelas, hanya keterangan singkat yang terlalu umum. Purbaya mengernyit, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia membalik halaman demi halaman. Polanya berulang, tahun demi tahun. Proyek berbeda, nama berbeda, tetapi jumlahnya terus membengkak. Semuanya berujung pada satu lembaga yang seharusnya menjadi simbol suara rakyat. Ruangan terasa makin sempit. Purbaya menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Ia sadar, temuan ini bukan sekadar kesalahan administratif. Ini adalah lubang besar yang sengaja ditutup rapat. Ia duduk di kursi kayu tua, mencatat dengan teliti setiap kejanggalan. Semakin ia mencatat, semakin jelas gambaran besar mulai terbentuk. Uang negara mengalir tanpa kendali, seperti sungai gelap yang tak pernah diawasi. Purbaya teringat wajah-wajah rakyat kecil yang sering ia temui. Mereka berjuang hidup dari hari ke hari, sementara di balik tembok megah, angka-angka ini dipermainkan tanpa rasa bersalah. Dadanya terasa sesak, langkah kaki terdengar di kejauhan. Purbaya menutup map itu perlahan, menyelipkannya kembali seolah tak terjadi apa-apa. Di dunia seperti ini, terlalu banyak mata yang tidak boleh tahu lebih awal. Saat ruangan kembali sunyi, ia membuka map lain. Kali ini lebih tebal, lebih rapi, dan jauh lebih mencurigakan. Ada tanda tangan tanda penting di sana, nama-nama besar yang seharusnya menjaga amanah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Purbaya tahu, jika ia melanjutkan, tidak ada jalan kembali. Kebenaran selalu menuntut harga, dan harga itu sering kali mahal. Namun justru di titik itulah tekadnya mengeras. Ia tidak masuk dunia ini untuk diam. Jika ia berpaling sekarang, ia akan menjadi bagian dari kebusukan itu sendiri. Purbaya berdiri, menatap rak arsip yang menjulang seperti saksi bisu. Dalam hati, ia berjanji, bisikan di ruang arsip ini tidak akan berhenti di sini. Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jika mau, saya bisa langsung. Ketua DPR fiktif itu dikenal sebagai sosok yang selalu tampil rapi dan tenang. Setiap kali kamera menyorotnya, senyum tipis menghiasi wajahnya, seolah tak pernah ada beban di pundaknya. Di hadapan publik, ia berbicara tentang moral, integritas, dan pengabdian. Di ruang kerjanya yang luas, dinding dipenuhi lukisan mahal dan penghargaan kenegaraan. Meja kayu besar mengkilap menandakan kekuasaan yang telah lama ia genggam. Di sanalah ia menandatangani banyak keputusan yang menentukan arah lembaga. Namun ketenangan itu bukan tanpa alasan. Ketua DPR itu tahu betul bagaimana mengendalikan situasi. Setiap isu yang muncul selalu ia redam dengan kata-kata halus dan janji kosong yang terdengar meyakinkan. Ia dikelilingi orang-orang kepercayaan yang setia. Mereka bekerja cepat, menutup celah sebelum publik sempat bertanya terlalu jauh. Bagi mereka, stabilitas kekuasaan lebih penting daripada kebenaran. Sementara itu, laporan-laporan keuangan terus mengalir ke mejanya. Angka besar tak lagi membuatnya terkejut. Ratusan miliar rupiah hanyalah barisan digit yang bisa diatur, dipindahkan, dan disamarkan. Ketua DPR sering berdiri di balik jendela kaca, menatap halaman gedung dewan. Ia merasa tak tersentuh. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menyentuhnya, apalagi menggoyang kursinya. Di ruang sidang, suaranya selalu terdengar tegas dan berwibawa. Ia tahu kapan harus keras dan kapan harus tersenyum. Semua itu adalah bagian dari permainan panjang yang telah ia kuasai. Namun jauh di lubuk hatinya, ia menyadari satu hal. Kekuasaan sebesar ini hanya bertahan selama rahasia tetap terkunci. Sekali saja terbuka, semuanya bisa runtuh dalam sekejap. Nama Purbaya mulai terdengar samar di lingkaran dalam. Sebuah bisikan kecil,
belum cukup kuat untuk membuatnya gelisah. Ia menganggapnya hanya sebagai gangguan biasa yang akan segera reda. Meski begitu, ia memberi isyarat pada orang-orangnya untuk lebih waspada. Bukan karena takut, tetapi karena ia terbiasa mengantisipasi segala kemungkinan. Kekuasaan selalu membutuhkan perlindungan ekstra. Di balik ketenangannya, ada perhitungan dingin. Setiap langkah telah dipikirkan, setiap risiko telah diperkirakan. Ia percaya, sistem yang ia bangun terlalu kuat untuk digoyahkan satu orang. Malam itu, ia pulang dengan perasaan tetap tenang. Tidak ada tanda kepanikan, tidak ada rasa cemas. Baginya, esok hari hanyalah kelanjutan dari rutinitas kekuasaan. Ia tidak tahu, di sudut lain kota, Purbaya tengah merangkai potongan-potongan kebenaran yang perlahan mengarah langsung kepadanya. Dan ketenangan yang selama ini ia banggakan, mulai menghitung mundur. Purbaya memulai langkahnya dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Di balik sikap biasa itu, pikirannya bekerja keras menyusun jalur uang yang ia temukan di arsip. Setiap angka memiliki cerita, dan setiap cerita meninggalkan jejak. Ia menelusuri laporan proyek satu per satu. Nama kegiatannya terdengar mulia, mulai dari pembangunan fasilitas publik hingga program sosialisasi rakyat. Namun ketika dicocokkan dengan realisasi lapangan, semuanya terasa hampa. Beberapa proyek ternyata tidak pernah benar-benar ada. Lokasi yang tercantum kosong, tidak ada bangunan, tidak ada aktivitas. Yang tersisa hanya papan nama usang dan laporan selesai 100%. Jejak berikutnya membawa Purbaya ke dokumen perjalanan dinas. Tanggal bertabrakan, tujuan berulang, dan biaya yang melonjak jauh dari kewajaran. Perjalanan yang sama dibayar berkali-kali, seolah negara tak pernah kehabisan uang. Purbaya menyusun pola di papan catatan kecil di ruang kerjanya. Garis demi garis menghubungkan proyek, rekening, dan nama pejabat. Semua jalur itu perlahan mengerucut ke pusat kekuasaan DPR fiktif. Ia menemukan rekening perantara, lembaga bayangan yang seolah berdiri untuk kepentingan publik. Namun di balik namanya yang netral, uang mengalir deras ke lingkaran orang-orang tertentu. Semakin dalam penyelidikan, semakin jelas bahwa ini bukan ulah satu orang. Sistem telah dirancang rapi, melibatkan banyak tangan yang saling melindungi. Kesalahan kecil langsung ditutup sebelum sempat terlihat. Purbaya sadar, membuka ini berarti melawan lebih dari sekadar individu. Ia sedang berhadapan dengan budaya yang telah mengakar. Budaya yang menganggap uang negara sebagai milik bersama segelintir elit. Di sela-sela pekerjaannya, ia menyempatkan diri mengamati aktivitas di gedung DPR. Para anggota lalu lalang dengan wajah percaya diri, seakan tidak ada beban moral di pundak mereka. Gedung itu tampak megah dari luar, simbol perwakilan rakyat. Namun di mata Purbaya, kemegahan itu terasa palsu, dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan kepercayaan. Setiap dokumen yang ia buka menambah berat tanggung jawabnya. Ia tidak lagi ragu bahwa ratusan miliar telah diselewengkan secara sistematis. Pertanyaannya kini bukan apakah ini benar, tetapi bagaimana mengungkapkannya. Purbaya menyimpan salinan bukti di tempat aman. Ia tahu, suatu saat dokumen-dokumen ini akan menjadi senjata sekaligus tameng. Kebenaran membutuhkan perlindungan sebelum disuarakan. Malam semakin larut, namun lampu di ruang kerjanya masih menyala. Ia menatap catatan yang memenuhi dinding, merasa seolah sedang menatap wajah asli kekuasaan. Dalam diam, Purbaya berbisik pada dirinya sendiri. Jika jejak uang ini diikuti sampai akhir, maka gedung wakil rakyat tidak akan pernah sama lagi. Ada perubahan sikap di sekelilingnya, sapaan yang terasa dingin, dan tatapan yang terlalu lama. Ia tahu, ketika kebenaran didekati terlalu dekat, sistem akan mulai bereaksi. Panggilan telepon pertama datang larut malam. Suaranya datar, tanpa emosi, hanya mengingatkan agar Purbaya tidak terlalu jauh melangkah. Tidak ada ancaman langsung, namun maknanya jelas terasa. Keesokan harinya, sebuah surat tanpa pengirim tiba di mejanya. Isinya singkat, menyinggung keluarganya dan rutinitas hariannya. Purbaya membaca pelan, lalu melipat surat itu dengan tenang, meski dadanya berdenyut keras. Di kantor, beberapa akses data mendadak tertutup. Permintaan dokumen diperlambat, alasan administratif terus bermunculan. Hambatan itu terasa disengaja, rapi, dan terkoordinasi. Rekan-rekan yang dulu ramah mulai menjaga jarak. Ada yang berpura-pura sibuk, ada pula yang menasihatinya dengan nada hati-hati. Mereka takut, bukan pada Purbaya, melainkan pada bayangan kekuasaan di belakangnya.
Purbaya memahami ketakutan itu. Ia tidak menyalahkan siapapun. Dalam sistem seperti ini, keberanian seringkali menjadi beban yang terlalu berat untuk dipikul bersama. Malam-malamnya kini diisi kewaspadaan. Ia mengganti rute pulang, memeriksa sekeliling sebelum membuka pintu, dan menyimpan dokumen di beberapa tempat berbeda. Setiap langkah kecil menjadi perhitungan. Namun tekanan justru memperjelas keyakinannya. Jika temuan itu tidak penting, tidak akan ada reaksi sebesar ini. Ancaman adalah pengakuan paling jujur dari rasa bersalah. Suatu sore, ia dipanggil ke pertemuan tertutup. Nada pembicaraan halus, penuh senyum, namun syarat pesan tersirat. Ia diminta fokus pada tugas lain yang lebih aman dan strategis. Purbaya menolak dengan sopan. Ia tahu, pengalihan adalah cara paling elegan untuk mengubur kebenaran. Senyum di ruangan itu mengeras, dan udara terasa berat. Sepulang dari pertemuan itu, ia duduk lama di ruang kerjanya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kesendirian. Namun di balik rasa itu, ada tekad yang justru menguat. Ia teringat alasan awal mengabdi. Bukan untuk kenyamanan, bukan untuk jabatan, tetapi untuk memastikan negara tidak dikelola sebagai ladang pribadi. Prinsip itu kini diuji habis-habisan. Purbaya berdiri, menatap malam di luar jendela. Ancaman mungkin akan terus datang, tekanan mungkin makin kuat, tetapi langkahnya tidak akan berhenti. Bab ini hanyalah ujian sebelum kebenaran melangkah lebih jauh. Purbaya melangkah memasuki ruang pertemuan itu dengan map hitam di tangannya. Ruangan terasa hening, hanya suara pendingin udara yang terdengar pelan. Pertemuan ini tidak tercatat dalam agenda resmi manapun. Presiden Prabowo versi fiksi duduk di ujung meja panjang. Wajahnya serius, sorot matanya tajam, seolah siap mendengar sesuatu yang tidak ringan. Ia mempersilakan Purbaya duduk tanpa banyak kata. Purbaya membuka map perlahan. Dokumen-dokumen disusun rapi, setiap lembar telah diberi penanda. Ia tahu, apa yang akan ia sampaikan bisa mengubah arah kekuasaan. Ia mulai menjelaskan alur dana yang mengalir dari proyek-proyek fiktif. Suaranya tenang, terukur, tanpa emosi berlebihan. Angka demi angka berbicara lebih keras daripada kemarahan. Presiden menyimak dalam, diam. Tangannya terlipat di atas meja, rahangnya mengeras. Sesekali ia mengangguk kecil, tanda ia memahami skala persoalan yang disampaikan. Saat Purbaya menyebut keterlibatan pucuk pimpinan DPR fiktif, ruangan terasa semakin berat. Presiden menatap satu dokumen cukup lama, seolah memastikan dirinya tidak salah membaca. Purbaya kemudian menunjukkan pola yang berulang. Tahun berganti, namun cara penyelewengan tetap sama. Sistem ini bukan kecelakaan, melainkan desain yang disengaja. Presiden menarik napas panjang. Ia tidak langsung berbicara. Dalam benaknya, ia menimbang dampak politik, gejolak publik, dan risiko terhadap stabilitas negara. Purbaya melanjutkan dengan menyampaikan tekanan dan ancaman yang ia terima. Ia tidak meminta perlindungan, hanya memastikan Presiden memahami betapa kuatnya jaringan yang ia hadapi. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Presiden akhirnya berdiri dan berjalan ke arah jendela. Ia menatap keluar, ke arah kota yang masih berdenyut oleh kehidupan rakyatnya. Dengan suara rendah, Presiden berkata bahwa laporan ini tidak bisa diabaikan. Ia mengakui, jika semua ini benar, maka lembaga perwakilan dalam cerita ini telah menyimpang jauh dari mandatnya. Ia kembali ke meja dan menatap Purbaya. Ada kemarahan yang tertahan, tetapi juga kehati-hatian. Keputusan yang diambil dari titik ini tidak boleh salah langkah. Presiden meminta waktu. Ia berjanji akan memverifikasi dan mempersiapkan langkah besar. Namun satu hal ia tekankan, kebenaran ini tidak akan dibiarkan mati di ruang gelap. Purbaya menutup map dan berdiri. Saat ia meninggalkan ruangan, ia sadar, beban kini tidak lagi berada di pundaknya sendiri. Negara telah mendengar, dan badai besar mulai bergerak. Lampu-lampu gedung pemerintahan menyala lebih lama dari biasanya, menandakan sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Pertemuan ini bersifat tertutup, hanya dihadiri segelintir orang dengan kepentingan besar. Presiden duduk di tengah meja, dikelilingi para pejabat kunci. Wajah-wajah tegang memantulkan kesadaran bahwa keputusan malam ini akan menentukan arah negara. Tidak ada ponsel, tidak ada catatan resmi. Purbaya kembali memaparkan ringkasan temuannya. Kali ini lebih singkat, lebih tajam. Ia tahu, ruangan ini tidak butuh cerita panjang, hanya kejelasan dan konsekuensi. Beberapa peserta rapat saling bertukar pandang. Ada yang mengangguk setuju,
ada pula yang tampak ragu. Risiko politik menjadi bayangan yang sulit dihindari. Seorang pejabat mengingatkan dampak gejolak publik jika kasus ini dibuka. Stabilitas, menurutnya, harus dijaga dengan hati-hati. Kebenaran dianggap bisa menunggu. Purbaya menanggapi dengan tenang. Ia mengatakan bahwa stabilitas tanpa kejujuran hanyalah penundaan kehancuran. Jika kebusukan dibiarkan, kepercayaan rakyat akan runtuh lebih parah. Presiden mendengarkan tanpa menyela. Tangannya mengepal pelan di atas meja. Ia menyadari, ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan krisis legitimasi. Rapat memanas ketika nama DPR fiktif disebut berulang kali. Ada usulan penyelidikan internal, ada pula yang menyarankan pembatasan informasi. Perbedaan pandangan semakin tajam. Purbaya berdiri dan berbicara lebih tegas. Menurutnya, lembaga yang seharusnya mengawasi justru menjadi pusat penyimpangan. Ia menyatakan bahwa DPR dalam cerita ini telah kehilangan pijakan moral. Keheningan menyelimuti ruangan. Kalimat itu menggantung berat di udara. Semua orang paham, ucapan tersebut bukan sekadar kritik, melainkan seruan perubahan besar. Presiden akhirnya angkat bicara. Suaranya rendah namun tegas. Ia menyatakan bahwa negara tidak boleh dikendalikan oleh rasa takut pada kekuasaan yang menyimpang. Ia memerintahkan persiapan langkah hukum dan pengamanan politik. Semua dilakukan secara terukur, namun tidak boleh ragu. Waktu kompromi telah lewat. Rapat ditutup menjelang dini hari. Purbaya keluar dari ruangan dengan langkah mantap. Ia tahu, malam ini telah menjadi titik balik, dan setelah ini, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Layar-layar televisi menampilkan judul besar yang sama, menandakan sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi. Dokumen rahasia yang selama ini tersembunyi, kini muncul ke permukaan. Media nasional berlomba-lomba memberitakan dugaan penyelewengan ratusan miliar di lembaga perwakilan rakyat versi fiksi. Grafik alur dana dan potongan dokumen memenuhi layar, membuat publik tercengang. Nama Purbaya mulai disebut sebagai sosok kunci di balik terbongkarnya skandal itu. Ia tidak tampil di depan kamera, namun jejak kerjanya berbicara lebih lantang daripada pernyataan apapun. Gedung DPR fiktif mendadak dipadati wartawan. Mikrofon diarahkan ke setiap pintu, setiap wajah yang keluar dicegat pertanyaan. Tidak semua mau menjawab, sebagian memilih diam dan bergegas pergi. Di media sosial, kemarahan rakyat meledak. Tagar-tagar tuntutan keadilan menyebar cepat, menembus batas kota dan daerah. Kepercayaan yang lama terpendam kini berubah menjadi tuntutan terbuka. Beberapa anggota dewan berusaha membantah. Mereka menyebut berita itu sebagai fitnah dan permainan politik. Namun bantahan terdengar lemah di hadapan dokumen yang terpampang jelas. Sementara itu, ketua DPR fiktif belum muncul di hadapan publik. Ketidakhadirannya justru memicu spekulasi lebih liar. Setiap jam berlalu menambah tekanan yang menggunung. Purbaya memantau semua itu dari ruang kerjanya. Ia tahu, badai sesungguhnya baru dimulai. Publikasi adalah fase paling berbahaya sekaligus paling menentukan. Demonstrasi mulai bermunculan di berbagai kota. Spanduk dan poster memenuhi jalanan, menuntut pertanggungjawaban. Suara rakyat yang lama terabaikan kini bergema keras. Pemerintah bergerak cepat mengamankan situasi. Pernyataan resmi dikeluarkan, menjanjikan penanganan serius dan transparan. Namun publik menunggu tindakan, bukan janji. Di balik layar, upaya menekan media tetap terjadi. Ada tawaran, ada ancaman, ada bujukan halus. Namun arus informasi sudah terlanjur deras untuk dibendung. Purbaya menyadari, titik tanpa kembali telah dilewati. Kebenaran kini berada di tangan publik, dan tidak ada kekuasaan yang bisa sepenuhnya mengendalikannya. Malam kembali turun, tetapi kota tetap terjaga. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu hal menjadi jelas, gedung wakil rakyat versi fiksi ini sedang menghadapi ujian terberat sepanjang sejarahnya. Seruan membubarkan DPR. Gelombang massa semakin besar dari hari ke hari. Jalan-jalan utama dipenuhi rakyat yang datang dengan satu tuntutan yang sama. Mereka tidak lagi ingin penjelasan berputar, mereka menuntut perubahan nyata. Purbaya akhirnya muncul di hadapan publik. Bukan di panggung mewah, melainkan di ruang terbuka yang sederhana. Wajahnya tenang, namun sorot matanya mencerminkan beban besar yang ia pikul. Ia memulai dengan suara rendah, mengingatkan kembali makna lembaga perwakilan rakyat dalam cerita ini. Menurutnya, lembaga itu lahir untuk menjaga amanah, bukan untuk mengkhianatinya. Purbaya lalu berbicara tentang temuan yang telah terbuka ke publik.
Ia tidak menyebut nama secara gamblang, tetapi pola dan fakta yang disampaikan cukup untuk dipahami semua orang. Setiap kalimatnya disambut sorak dan kemarahan massa. Ia menegaskan bahwa masalah ini bukan soal satu atau dua individu. Ini adalah kegagalan sistem yang dibiarkan terlalu lama. Ketika pengawasan lumpuh, penyimpangan menjadi kebiasaan. Suasana hening ketika Purbaya mengucapkan kalimat paling kontroversial. Ia menyatakan bahwa DPR fiktif dalam kondisi saat ini tidak lagi layak menjalankan mandat rakyat. Seruan untuk membubarkan DPR sementara pun disampaikan. Bukan sebagai bentuk kekacauan, melainkan sebagai langkah darurat untuk menyelamatkan demokrasi dalam cerita ini. Sebagian orang terkejut, sebagian lain justru merasa inilah suara yang selama ini mereka tunggu. Seruan itu menyebar cepat, mengisi ruang media dan percakapan publik. Di gedung-gedung pemerintahan, reaksi beragam bermunculan. Ada yang menyebut pernyataan itu berbahaya, ada pula yang diam-diam mengakui keberaniannya. Presiden memantau perkembangan dengan seksama. Ia memahami, seruan tersebut bukan sekadar emosi sesaat, melainkan puncak kekecewaan rakyat yang terakumulasi. Purbaya menutup pernyataannya dengan ajakan damai. Ia meminta rakyat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Menurutnya, perubahan sejati harus lahir dari kesadaran, bukan amarah semata. Massa perlahan membubarkan diri, namun pesan itu tetap menggema. Kata, pembubaran, kini menjadi simbol perlawanan terhadap kebusukan kekuasaan. Malam itu, Purbaya menyadari bahwa langkahnya telah melewati batas aman. Namun ia juga tahu, sejarah tidak pernah berubah oleh mereka yang memilih diam. Pagi itu gedung DPR fiktif tampak berbeda. Penjagaan diperketat, wajah-wajah tegang terlihat di setiap sudut. Aura kekuasaan yang biasanya angkuh kini berubah menjadi kecemasan yang sulit disembunyikan. Ketua DPR akhirnya muncul ke publik setelah berhari-hari menghilang. Langkahnya tidak lagi setegap biasanya. Sorot matanya kehilangan keyakinan yang dulu selalu ia pamerkan di depan kamera. Konferensi pers digelar dengan tergesa. Pernyataannya terdengar normatif, penuh pembelaan diri. Ia menyebut semua tuduhan sebagai kesalahpahaman dan permainan politik tingkat tinggi. Namun kali ini publik tidak mudah percaya. Dokumen, alur dana, dan kesaksian yang telah tersebar membuat setiap kata pembelaan terdengar kosong. Tepuk tangan tidak terdengar, hanya bisik-bisik sinis. Tekanan datang dari berbagai arah. Partai pendukung mulai menjaga jarak, sekutu lama memilih diam. Kursi kekuasaan yang dulu kokoh kini terasa rapuh. Di balik layar, proses hukum versi fiksi mulai bergerak. Pemeriksaan dilakukan, rekening dibekukan, dan aset ditelusuri. Lingkaran pelindung yang selama ini menjaga ketua DPR mulai runtuh satu persatu. Ketua DPR dipanggil untuk dimintai keterangan. Untuk pertama kalinya, ia duduk bukan sebagai pengendali rapat, melainkan sebagai pihak yang ditanya. Waktu seolah berbalik melawannya, wajahnya pucat saat meninggalkan ruang pemeriksaan. Senyum yang dulu selalu menghiasi kini menghilang tanpa jejak. Media mengabadikan setiap langkahnya dengan tajam. Berita pengunduran dirinya menyebar cepat. Pernyataan singkat dikeluarkan, menyebut keputusan itu demi stabilitas lembaga. Namun publik tahu, ini adalah akhir dari sebuah kekuasaan. Di luar gedung, massa berkumpul dengan emosi bercampur. Ada sorak kemenangan, ada pula kemarahan yang belum sepenuhnya reda. Kejatuhan satu simbol belum cukup menyembuhkan luka panjang. Purbaya menyaksikan semua itu dari kejauhan. Tidak ada rasa puas berlebihan. Baginya, ini bukan tentang menjatuhkan seseorang, melainkan tentang membuka kebenaran. Ia tahu, satu kepala telah jatuh, tetapi sistem yang rusak belum sepenuhnya berubah. Perjuangan masih panjang dan jauh dari kata selesai. Namun hari itu tetap tercatat sebagai momen bersejarah. Ketua DPR fiktif yang selama ini tak tersentuh akhirnya jatuh, dan rakyat melihat bahwa kekuasaan pun bisa runtuh oleh keberanian dan keteguhan. Negeri itu memasuki fase yang belum pernah dialami sebelumnya. Setelah badai panjang, suasana terasa sunyi namun penuh tanda tanya. Rakyat menunggu, bukan lagi janji, melainkan arah yang jelas. Presiden akhirnya menyampaikan pidato resmi. Nada bicaranya tegas, tidak berputar-putar. Ia mengakui bahwa sistem telah gagal menjalankan amanahnya dan perubahan mendasar tidak bisa dihindari. Dalam cerita ini, DPR fiktif dinyatakan dibekukan sementara. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak, namun juga disambut lega oleh sebagian besar rakyat. Untuk pertama kalinya, negara berani berhenti sejenak demi memperbaiki diri. Tim reformasi dibentuk dengan mandat khusus.
Tugasnya bukan sekadar menambal kebocoran, tetapi merancang ulang mekanisme pengawasan dan transparansi. Tidak ada lagi ruang nyaman bagi kebiasaan lama. Di berbagai daerah, diskusi publik bermunculan. Rakyat mulai berani berbicara tentang masa depan demokrasi. Mereka tidak lagi hanya marah, tetapi juga ingin terlibat. Purbaya memilih kembali ke ruang kerjanya yang sederhana. Namanya sering disebut di media, namun ia menjauh dari sorotan. Baginya, peran utamanya telah dijalankan. Ia merenung tentang harga yang harus dibayar. Tekanan, ancaman, dan kesendirian masih membekas. Namun melihat perubahan yang mulai bergerak, semua itu terasa tidak sia-sia. Beberapa wajah lama tersingkir, digantikan figur baru yang masih dipertanyakan. Purbaya sadar, perubahan tidak pernah instan. Yang penting, pintu telah terbuka. Presiden memanggilnya sekali lagi, kali ini bukan untuk laporan rahasia. Ia menyampaikan terima kasih singkat, tanpa seremoni berlebihan. Keduanya paham, pekerjaan besar belum selesai. Di luar gedung pemerintahan, kehidupan terus berjalan. Pasar kembali ramai, jalanan kembali padat. Namun ada kesadaran baru yang tumbuh perlahan di tengah masyarakat. Rakyat belajar bahwa kekuasaan tidak abadi. Ia hanya bertahan selama dipercaya. Ketika kepercayaan runtuh, sebesar apapun temboknya, ia akan retak. Purbaya berdiri menatap langit sore. Ia tidak tahu seperti apa masa depan akan terbentuk. Namun ia yakin, kebenaran yang pernah diperjuangkan telah menyalakan api kecil yang sulit dipadamkan. Cerita ini pun berakhir di titik itu. Bukan sebagai akhir yang sempurna, melainkan sebagai awal dari perjalanan panjang menuju negara yang lebih jujur, lebih berani, dan lebih berpihak pada rakyat. Jika kamu mau, saya bisa langsung.